Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Salsabila dengan NIM C1C025051. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemungutan pajak, stelsel, kendala, perlawanan pihak yang terkait, dan penggolongan pajak. Dengan materi yang dibahas sebagai berikut. Baiklah, pertama-tama mari kita membahas tentang stelsel. Jadi menurut Mardiasmo, stelsel merupakan cara atau sistem yang digunakan dalam menentukan saat dan pasar pengenaan pajak. Dalam praktik perpajakan dikenal 3 jenis stelsel. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel, yaitu pemungutan didasarkan pada penghasilan real wajib pajak dan dikenakan setelah tahun pajak berakhir. Pajak dihitung dari penghasilan real wajib pajak. Kelemahannya, karena butuh data nyata, pemungutan baru bisa dilakukan di akhir tahun pajak. Selanjutnya ada stelsel anggapan fiktif stelsel, yaitu pemungutan berdasarkan asumsi undang-undang sehingga besaran pajak dapat ditentukan sejak awal tahun. Karena menggunakan asumsi undang-undang sehingga besaran pajak sudah bisa ditentukan dan dipungut sejak awal tahun. Yang ketiga, stelsel campuran, di mana itu adalah kombinasi awal tahun menggunakan stelsel anggapan dan pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Lanjut, ada kendala dalam pemungutan pajak. Yang pertama ada kendala internal dan eksternal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, aturan yang kompleks, masalah birokrasi, serta kelemahan penegakan hukum. Yang kedua ada kendala kontemporer, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang belum optimal, munculnya shadow ekonomi atau ekonomi bayangan, dan dinamika ekonomi digital. Serta kendala pajak daerah, keterbatasan sumber daya SDM, kelemahan basis data, serta infrastruktur dan teknologi yang belum memadai. Selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. Ada 2 bentuk perlawanan pajak. Yang pertama itu perlawanan pasif, keengganan wajib pajak untuk proaktif karena sistem yang sulit dipahami dan lemahnya sistem pengawasan dari otoritas. Yang kedua ada perlawanan aktif, tindakan nyata untuk mengurangi beban pajak. Perlawanan aktif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama tax avoidance atau penghindaran pajak, yaitu upaya mengurangi pajak tanpa melanggar undang-undang. Yang kedua, tax evasion atau penggelapan pajak, yaitu penghindaran pajak dengan cara melanggar hukum. Kemudian ada pihak yang terkait dengan perpajakan. Di sini yang pertama ada negara atau fiskus, yaitu pihak yang memiliki kewenangan memungut pajak. Seperti contohnya di sini saya menampilkan foto Direktorat Jenderal Pajak. Lalu juga biasanya pemerintah daerah untuk daerah. Yang kedua itu ada wajib pajak atau orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak sesuai undang-undang. Seperti di sini ada pengusaha, lalu ada UMKM. Lalu yang ketiga ada pihak ketiga ya. Pihak yang ditujukan untuk memotong atau memungut pajak pihak lain. Contohnya itu perusahaan yang bertugas memotong PPh karyawannya setiap bulan. Banyak contohnya. Selanjutnya, penggolongan pajak ini terbagi menjadi 3, ada menurut golongannya, menurut sifatnya, serta menurut lembaga pengumutnya. Yang pertama kita membahas menurut golongannya, yang terbagi menjadi 2 juga, yaitu pajak langsung, yaitu dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Lalu ada pajak tidak langsung dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya itu ada pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, untuk menurut sifatnya juga terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan. Lalu ada pajak objektif yang berpangkal pada objek pajaknya, berarti tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Contohnya itu ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu menurut lembaga pemungutnya, terbagi menjadi 2 juga, yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai APBN. Contohnya seperti PPh, PPN, PPNBM, dan BM material. Lalu ada pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah untuk membiayai APBD yang terdiri dari pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, lalu ada pajak kabupaten atau kota seperti pajak hotel, pajak restoran, dan hiburan. Untuk kesimpulannya, sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki landasan teoritis yang terstruktur melalui penerapan stelsel nyata. Anggapan dan campurannya masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Pelaksanaan pemungutan dihadapkan pada ragam kendala internal dan eksternal, termasuk bentuk perlawanan pasif dan aktif dari masyarakat. Sistem perpajakan ini dapat berjalan komprehensif berkat penggolongan pajak yang jelas serta hubungan antara pihak terkait seperti negara, wajib pajak, dan pihak ketiga.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.